Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini menjelang siang kita akan melanjutkan kembali tafsir surat Al-Qamar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kaum Nabi Lut alaihissalam, yang mana kaum Nabi Lut alaihissalam ini adalah sebuah kaum yang melakukan sebuah tindakan yang di luar batas rasional orang yang berakal. Bahkan tindakan ini tidak bisa dibenarkan dari segi manapun. Bahkan hewan saja itu mereka mengutuk tindakan tersebut. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya mengisahkan tentang kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala siksa. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudur. Dan ingatlah telah datang peringatan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaumnya Fir'aun dan para pasukannya. Fir'aun laknatullah alaih adalah manusia yang sombong lagi congkak. Salah satu kesombongannya Allah Subhanahu wa taala abadikan bahwasannya Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Dia memerintahkan kepada umat manusia untuk menyembahnya. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum ahda azizim muqtadir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengadab Fir'aun tersebut dengan berbagai macam adab. Disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengadab Fir'aun ini, fa'arsalna alaihimut tufan. Dalam surat Al-A'raf ayat 133, Allah Subhanahu wa taala mengadab Fir'aun ini dengan tufan. Apa itu tufan? Dengan badai. Badai yang sangat besar. Badai yang sangat membinasakan. Maka ketika seseorang congkak, dia menyombongkan menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala utus pasukannya. Dan pasukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus berupa manusia. Bisa juga dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah utus angin yang kencang, tufan, angin tornado. Sebagaimana sekarang tadi Buning menyebutkan bahwasanya di Amerika sekarang sedang terjadi kebakaran yang sangat dahsyat. Memang ada beberapa versi, tapi ala kulli hal ini adalah adab. Entah itu salah prediksi, entah itu awalnya memang sengaja dibakar, karena memang ada teknik untuk memadamkan api dengan cara dibakar. Ada.
Tapi memang ini tidak terlepas dari adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Salah satu kecongkaannya adalah dulu Donald Trump itu pernah sesumbar bahwasanya dia ingin membumi hanguskan Gaza Palestina. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala cukup membumi hanguskan Los Angeles dan California itu hanya dalam waktu dua hari saja. Dia merasa bahwasanya mereka adalah negara adidaya. Padahal Amerika itu untuk membumi hanguskan Palestina itu butuh bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab kaumnya, hambanya yang tidak mau beriman, maka Allah Subhanahu wa taala cukup, tidak perlu waktu yang lama. Dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membinasakan. Ini juga sekaligus sebagai nasihat untuk kita. Jangan sekali-kali kita sombong, kita menyombongkan diri, kita congkak, kita mampu untuk menghadapi permasalahan. Memang mungkin kita memiliki akomodasi yang banyak, kita dibekali harta kekayaan yang banyak. Namun jika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Fa akhadna, kemudian fa arsalna alaihim tufana wal jarad. Apa itu jarad? Jarad itu adalah belalang. Allah Subhanahu wa taala mengutus belalang. Wal kumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus katak. Sampai diriwayatkan ketika seseorang berbicara, maka katak sudah masuk ke mulutnya. Saking banyaknya katak belalang. Nah, kalau belalang itu identik. Biasanya kalau ada belalang, maka dia merusak tumbuhan. Maka jika logistik itu sudah diserang, kemudian katak menyerang dari sisi fisik, maka apa yang mau diharapkan? Fir'aun saja itu hancur ketika dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memanggil kepada Haman, "Ya Haman ibni li sarha." Wahai Haman, bangunkanlah aku sebuah istana yang besar. La'alli ablughal asbab. Semoga dengan istana yang engkau bangun yang besar ini aku bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Sehingga aku bisa ketemu dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dan aku ajak duel di atas sana. Fir'aun menyombongkan diri. Padahal Fir'aun ini adalah penguasa di atas muka bumi yang kekuasaannya tidak pernah ada sampai detik ini yang bisa menandinginya. Fakhadna ahda azizim muqtadir. Ini sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Aziz, apa itu aziz? Yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Muqtadir, apa itu muqtadir? Lagi maha kuasa. Perkasa dan maha kuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menakdirkan segala sesuatu. Dan bukan berarti, terkadang ada sebagian orang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk mengadab sesuatu, untuk menyiksa seseorang, jika itu adalah kesalahan, maka segera turunkan. Padahal tidak serta-merta setiap kesalahan langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan adab. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menurunkan adab. Maka kalau ada orang mengatakan kalau perbuatan saya salah, maka harusnya saya kena adab. Misalnya ada orang yang mohon maaf kumpul kebo. Kalau misalnya perbuatan ini salah di mata Tuhan, ya harusnya
saya sudah diadab. Maka kalau ada orang seperti itu, kita biarkan saja. Bahkan ada salah seorang profesor itu mengatakan tentang adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melarang, tidak mengharamkan homoseksual. Tapi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara homoseksualnya. Padahal ini profesor. Bahkan dia mengatakan, ya kalau misalnya homoseksual itu diharamkan, harusnya kita sudah diadab. Maka kalau ada orang demikian, panggil, kemudian kita pukul kepalanya. Nah, kenapa demikian? Kalau seandainya ini salah, toh katamu tadi, konsep yang Anda buat, kalau ini ada sebuah kesalahan, kalau ini ada sebuah dosa, harusnya segera turun adab. Kalau demikian, kita pukul kepalanya. Kalau Allah menurunkan adab, berarti ini salah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab, berarti ini salah. Maka tidak setiap hal itu harus segera diturunkan adab. Padahal keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, salah satu sebabnya adalah tidak segera diturunkan adab. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Untuk umat-umat sebelumnya tidak butuh waktu lama Allah Subhanahu wa taala turunkan adab. Akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fis subul. Mereka berdalil, apakah orang-orang kafirmu, yaitu orang-orang musyrik, lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari adab dalam kitab-kitab yang terdahulu? Mereka menantang demikian seakan-akan mereka sudah dapat jaminan surga. Atau mereka sudah dapat jaminan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada, mana buktinya? Apakah kamu sudah mendapatkan bocoran bahwasannya engkau adalah umat yang akan terbebas dari siksa api neraka? Mana buktinya? Apakah ada di Zabur? Apakah ada di Taurat? Apakah ada di Injil? Tidak demikian. Bahkan kaum Yahudi itu mengklaim bahwasannya mereka adalah umat terbaik. Mereka beralasan, apa yang saya lakukan ini itu tidaklah salah, karena saya adalah umat pilihan. Saya adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Maka tantang, mana buktinya bahwasanya Yahudi adalah umat pilihan? Itu hanya klaim mereka semata. Bahkan kalau boleh menyombongkan diri, umat Islam adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Apa dalilnya? Jelas ada. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat sebaik-baik yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi. Namun demikian kita tidak boleh kita menyombongkan diri. Kemudian kita merasa kita adalah orang yang terbaik. Kemudian kita merasa kita adalah golongan terbaik. Tidak ada di atas muka bumi ini orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang mereka menyombongkan hal demikian karena disebabkan banyak di antara mereka itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang terkenal akan kebijaksanaannya, seperti Abu Jahal. Kemudian Fir'aun itu memiliki banyak pengikut yang cerdas, pintar. Kemudian bahkan Haman, sekretaris pribadinya adalah orang yang cerdas. Sedangkan pengikut Nabi Musa alaihissalam rata-rata dari orang-orang miskin. Mohon maaf, bukan dalam rangka merendahkan. Memang biasanya orang miskin itu identik dengan bodoh karena keterbatasan mungkin biaya atau lain sebagainya. Tapi bukan berarti mereka adalah kemudian karena disebabkan kebodohan kemudian mereka bodoh
dalam pilihannya? Belum tentu. Apalagi ini kaitannya dengan agama. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Mereka mengatakan, apakah mereka mengatakan kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang? Karena umatnya Nabi Musa alaihissalam yang lari dari Fir'aun ketika itu hanya segelintiran saja, hanya sedikit, tidak banyak. Sedangkan bala bantuan pasukan Fir'aun itu banyak. Yang dikerahkan untuk mengejar Nabi Musa saja itu sudah banyak sekali. Belum yang belum dikerahkan. Maka ketika memiliki banyak pengikut, banyak follower, banyak orang yang simpati, kadang membuat diri kita ini terlena. Maka perlu kita kembali ke bumi. Perlu terkadang untuk hal-hal demikian kita perlu untuk melakukan amal-amal yang orang lain itu tidak pernah melihat kita, agar kita tahu kita ini siapa. Amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang sebagian manusia tidak mengetahuinya, agar kita ini tahu hakikat kita di mata Allah itu seperti apa. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Dan sungguh sayuhzamul jam'u, golongan tersebut, kelompok tersebut, sayuhzam, pasti akan Allah Subhanahu wa taala kalahkan. Karena kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah pengikutnya. Kalau kebenaran itu dinilai dari jumlah pengikutnya, maka yang salah dalam kisah Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Musa. Karena pengikutnya sedikit, sedangkan Fir'aun pengikutnya banyak. Maka mayoritas itu bukan sebagai tolak ukur sebuah kebenaran. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seseorang yang memegang kebenaran di hari akhir itu seperti memegang bara api. Bahkan ketika ditanya, apakah itu kebenaran? Maka na'alaihi an-nabi. Kemudian disebutkan wa in kunta wahdah, walaupun seandainya engkau sendirian. Maka kebenaran sekali lagi tidak dilihat dari jumlah orangnya. Kebenaran itu dilihat dari sisi dalilnya. Walaupun banyak orang yang mengikuti, tapi kalau itu kesalahan, ya kita katakan itu salah. Wa yuwalluna ad-dubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan pukul mereka mundur ke belakang. Dan ini sekali lagi bukti bahwasannya memang terkadang kebenaran itu tidak selalu Allah nampakkan di awal. Kebenaran itu terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja akhirkan. Agar apa? Tidak ada hujjah. Orang sudah tidak bisa beralasan. Kalau mau dari segi materi, Fir'aun sudah ada contohnya. Kemudian kalau dari segi apa lagi? Fir'aun itu contoh yang paling konkret untuk lengkap untuk membantah semua orang. Dari segi jumlah Fir'aun, kekuasaan Fir'aun, kekayaan Fir'aun, segala sesuatu ada pada diri Fir'aun. Bahkan saat itu tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan Fir'aun. Bukan hanya sekadar segan, memang karena Fir'aun itu adalah seorang yang kuat. Terkadang kita ini tidak ada orang yang berani dengan kita ini karena disebabkan segan. Padahal kalau seandainya kita duel satu lawan satu, bisa jadi kita kalah. Segan karena dia punya uang, segan karena dia punya pasukan. Tapi dari segi fisik kita belum tentu kita menang lawan orang tersebut. Balisa-atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amal. Balisa'ah,
Dan sebenarnya hari kiamat itu adalah hari yang telah dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Kiamat itu sudah pasti kapan waktunya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari mewanti-wanti seseorang akan adanya hari kiamat. Bahkan hari kiamat, sekali lagi, ini adalah sebuah konsep yang paling adil. Orang yang paling adil itu ada konsep keadilan itu adalah hari kiamat. Bukan seperti yang lain, konsep keadilan, seseorang yang melakukan kesalahan itu dihukum. Misalnya dihukum di kehidupan selanjutnya masih sebagai manusia. Dan ketika dia dihukum itu, dia melakukan kesalahan lagi. Enggak, atau manusia dihukum menjadi makhluk lain, maka itu bukan sebuah keadilan. Ya, manusia dihukum sebagaimana bentuk manusia. Karena tentu tidak sama manusia misalnya ketika melakukan kedzaliman dengan binatang ketika melakukan kedzaliman. Manusia itu diberikan akal, dia bisa berpikir, sedangkan binatang mereka memiliki akal, namun akalnya itu tidak bisa untuk digunakan sebagaimana manusia. Hewan memiliki akal, tapi seakan-akan mereka tidak berakal, beda dengan manusia. Maka tentu hukuman manusia itu ya harus setimpal, tidak sama dengan binatang. Maka setiap orang itu akan dihukum dengan kadarnya masing-masing. Wasa'atu adaha wa amar, dan hari kiamat adalah sebuah keadaan dahsyat yang pahit. Kita melihat fenomena yang terjadi sekarang, kebakaran itu sudah ngeri sekali, Masya Allah, dahsyat. Dalam waktu sekian menit itu api sudah bisa menjalar ke mana-mana, ludes, habis, tidak bersisa. Padahal itu negara adidaya. Oke lah, mereka bisa menyombongkan diri. Loh, ini bukti bahwasannya Amerika itu adalah negara yang tanggap bencana. Kebakaran yang besar demikian itu dalam waktu yang cepat bisa ditangani. Oke, kita terima. Oke lah, taruhlah Amerika negara adidaya. Tapi tidak bisa kita nafikan bahwasanya perekonomian Amerika itu bisa digandakan langsung tiarap, karena langsung layu di pusatnya. Kalau mereka beralasan teknologi mereka canggih, oke. Kalau teknologi canggih, tidak mungkin kebakaran itu bisa merembet secepat itu. Memang kalian menangani cepat, tapi kalau canggih harusnya bisa dicegah sebelum itu. Bukankah kalian itu memiliki teknologi katanya yang bisa menangkal ini, bisa memprediksi ini dan itu, tapi buktinya enggak. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan, mau secanggih apapun, sehebat apapun, seseorang tidak akan bisa lari dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Innal mujrimina fi dhalalin wa syu'ur. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan banyak dosa, mereka berada dalam kesesatan di dunia. Maka ketika orang melakukan kemaksiatan, banyak di antara mereka itu tidak sadar. Bahkan terkadang mereka malah semakin sombong. Karena apa? Oh, saya katanya maksiat, tapi kok saya malah tambah kaya. Kok saya malah tambah makmur. Kok saya tambah ini, kok saya tambah itu. Nah, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala istijrat. Dan istijrat adalah sebuah bentuk hukuman yang paling ditakuti. Dan seorang mukmin hendaklah dia senantiasa takut akan istijrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Istijrat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sebuah adab yang pedih.
Kalau seandainya seseorang misalnya melakukan kesalahan kemudian mendapatkan dampaknya, alhamdulillah, harus bersyukur. Karena akhirnya kita disadarkan. Berbeda kalau seandainya kita diadab, kemudian kita melakukan kemaksiatan, tapi kita tidak segera bertobat, malah kok tambah makmur. Nah, ini maka kita siap-siap wasu'ur dan kesasar di dunia dan di neraka. Dan kalau di neraka, bukan hanya di dunia, di neraka mereka akan masuk fis su'ur. Apa itu su'ur? Su'ur itu adalah neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Kita saja ketika melihat api berkobar, kita takut untuk mendekat. Maka bagaimana lagi neraka yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan sejak dahulu, sejak penciptaannya, dan panasnya tidak pernah berhenti. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim duqu massa saqar. Dan ingatlah pada hari mereka diseret. Yauma yushabun, mereka diseret finnar. Kemana? Ke neraka jahanam. Ala wujuhihim. Apa itu wujuhihim? Mereka diseret dalam kondisi wajah mereka itu berada di bawah. Ini adalah sebuah penghinaan. Karena namanya wajah adalah anggota badan manusia yang paling mulia. Maka dalam Islam seseorang itu dilarang untuk menciderai wajah. Seseorang itu tidak boleh memukul wajah. La'anallah man latama al-wujuh wa syaqqal juyub. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang man latama al-wujuh, yang menampar wajahnya. Tidak boleh menampar wajah, itu tidak boleh. Kemudian memukul wajah orang lain tidak boleh. Karena wajah ini adalah sebuah wajah adalah anggota badan manusia yang paling mulia. Tidak boleh kita memukul wajah orang lain, nonyo kepalanya, tidak boleh ditonyo, itu juga tidak boleh. Karena itu kepala, nggak boleh ditonyo. Karena ini ya bagian yang paling mulia. Dan ketika orang kafir tersebut, orang yang Allah masukkan ke dalam neraka dalam kondisi diseret, kemudian wajahnya berada di bawah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan duku massa saqar. Rasakanlah ini siksaan api yang dulu kalian ingkari, kalian tidak mau beriman, kalian membangkang, kalian tidak percaya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu sudah Allah Subhanahu wa taala khalaqnahu biqadar. Sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai kadarnya, sesuai kemampuannya masing-masing, sesuai spesifikasi yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu itu sudah sempurna. Maka ketika sesuatu tersebut itu tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana yang sudah Allah tetapkan, maka itu adalah sebuah bentuk penyimpangan. Maka betapa banyak ketika sesuatu itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan sebuah masalah. Segala sesuatu. Kita hidup di dunia ini tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan malam terus sehingga kita istirahat, atau tidak Allah jadikan itu siang yang berkelanjutan sehingga kita terus bekerja. Tidak.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang dan malam, siang untuk aktivitas, malam untuk istirahat. Maka kalau seandainya malam kita aktivitas, kemudian siang untuk tidur, maka akan kita dapati dalam tubuh kita ini ketidakseimbangan. Terlebih lagi, istirahat di malam hari, begadang di malam hari itu tidak bisa diganti dengan istirahat di siang hari. Kita misalnya begadang sejam, 2 jam, sejam lah, taruhlah sejam. Seharusnya kita istirahat, kemudian kita malah ambil begadang. Bahkan ketika pagi, bisa jadi yang tidurnya tadi sejam, malah pagi atau siangnya kita tidurnya 4 jam. Dan ketika kita bangun, kita tetap tidak setara. Maka segala sesuatu itu harus sesuai dengan takaran atau takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Dan dengan ayat ini pula kita tambah yakin bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam syariat ini sejatinya sudah sesuai dengan kapasitas dan spesifikasi kita, kemampuan kita. Tidak ada sesuatu pun yang di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hukumnya, itu kita tidak mampu. Itu sudah pasti kita mampu untuk menjalaninya. Hanya terkadang kita ini seringkali mengikuti hawa nafsu kita. Contoh mudahnya adalah sholat. Sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, itu salah satu tujuannya adalah agar menata siklus kehidupan manusia. Seseorang itu harus tertib. Tidak bisa sholat itu ditunda-tunda ya. Waktu duhur ya waktu duhur. Seseorang diajarkan untuk tertib, untuk konsekuen dengan waktunya. Tidak bisa misalnya sholat duhur itu dilaksanakan pada waktu asar. Ini hukum asalnya tidak bisa. Kecuali kalau dia udzur, memiliki udzur, maka itu di luar konteks perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan jika kita lihat sholat ini sejatinya hanya sebentar. Taruhlah kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 10 menit. 10 menit dikali 5, 50 menit saja dalam 24 jam. Tidak sampai 1 jam. Kita tambah waktu adzan dan menunggunya. Taruhlah 2 jam, hanya 2 jam. 2 jam dari 24 jam. Itu kurang dari 10% dari kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sholat itu mampu. Umat Islam itu mampu untuk melaksanakannya. Kita mampu untuk melaksanakannya. Hanya saja kita ini seringkali mengikuti hawa nafsu kita. Nantilah, masih lama, santai, tenang, ini. Maka sholat itu kita mampu untuk menjalaninya. Karena sholat itu waktunya sebentar, tidak lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kita sholat itu setiap menit, enggak. Bahkan dulu ketika bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu sholat itu diperintahkan sehari 50 kali. 50 kali. Coba bayangkan, sholat 50 kali, maka setiap setengah jam sholat sekali. Itu belum adzannya. Maka seseorang tidak mungkin bisa istirahat demikian. Istirahat, kapan waktu bekerjanya. Maka jangan sampai yang sholat yang 5 kali ini setara dengan 50 kali, kemudian kita sia-siakan. Bahkan banyak di antara masyarakat kita ini ketika mendefinisikan Islam itu I itu dengan Isya, S itu dengan subuh, L dengan luhur, A dengan asar, Mim dengan maghrib, M dengan maghrib. Maka itulah Islam. Islam itu sholat 5 waktu. Banyak di antara kita ini sadar betul, paham. Maka kalau seandainya orang nggak melaksanakan sholat sekali saja, apa bisa dikatakan Islam? Nggak akan sempurna. Semua orang awam itu paham, semua manusia itu paham. Ya walaupun
singkatan ini juga belum mewakili dari segi syariat. Tapi memang sholat adalah tiang agama, pondasi pokok Islam adalah sholat. Dan dengan itu pula kita juga sadar apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, sejatinya kita mampu untuk melaksanakannya. Kita tidak perlu takut bahwasanya kita tidak bisa melaksanakannya. Kalau seandainya kita takut, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha bijaksana lagi perkasa, untuk memampukannya. Dan banyak hal dalam perkara kehidupan kita ini, syariat itu tidak semuanya adalah hal yang berat. Ada yang ringan. Dalam perkara sedekah misalnya, tidak harus seseorang itu bersedekah dengan harta. Seseorang bisa sedekah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu kosong, atau dengan misalnya jika itu semua tenaga tidak bisa karena sudah tua, pikiran, saya sudah misalnya pikun, dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Senyum itu sudah dianggap sudah membahagiakan orang lain. Coba bayangkan kalau kita nggak pernah senyum ketemu orang, maka dianggap kita ini orang apa manekin, ini orang apa boneka, nggak pernah senyum. Boneka saja bisa senyum, masa kita nggak bisa senyum? Terlebih lagi kepada saudara kita sesama muslim, ini kita senyum ketemu, enggak senyum. Bahkan seringkali senyum itu menyebar. Ketika seseorang senyum, maka yang lain akan ikut senyum, akan ikut bahagia. Walaupun terkadang kita tidak tahu alasan senyum atau ketawanya apa. Bahagia. Itu sudah bisa membuat orang bahagia. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menakdirkan sesuatu, menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup ucapkan kun fayakun, maka jadilah jadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita menjadi orang yang mampu untuk melaksanakan syariat, maka tidak butuh waktu lama. Saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan. Maka ketika kita ingin dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita usaha dan berdoa kepada Allah. Semoga kita menjadi orang yang mampu. Apa yang kita cita-citakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah mampukan saya untuk melaksanakan ini. Ya Allah mampukan saya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Insya Allah Allah mampukan. Tidak ada segala sesuatu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya dipikir pakai dengan logika, tidak akan ketemu. Karena logika kita dengan kekuasaan Allah itu berbeda. Seringkali logika manusia itu didasari rasa takut, rasa khawatir, kemudian terlalu panjang untuk berpikir. Bahkan pernah itu ada salah seorang itu cerita, ada salah seorang tukang becak, dia memiliki anak 17. Tukang becak, anaknya 17. Kemudian bertanya, Mas, kalau saya dipikir hidup saya itu tidak akan bisa dilogika, Mas. Anak saya itu 17. Penghasilan saya cuma sebagai tukang becak. Tukang becak itu sehari penghasilannya berapa? Tidak banyak. Tapi alhamdulillah anak saya 17 semuanya hidup, manusia semua. Semuanya hidup dan ya alhamdulillah. Ya entah itu kan kadang kita kadang seperti itu tidak terima orang. Oh iya 17 hidup, tapi kaya enggak? Ini kan yang penting hidup kan cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala